Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 7 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis, membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, landasan pokok keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, dan Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Haili, dan Fadilat Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita membicarakan tentang Al-Babul Awal, bab yang pertama, Al-Imanu Billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih kita membicarakan Al-Faslu Tsani, Tauhidul Uluhiyah, pasal yang kedua, Tauhid Uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah.
dan masih kita di dalam Al-Mabhathu Al-Thalith, Himayatul Mustafa Janabat Tauhid, penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Dan masih di dalam sub pembahasan yang keenam, yaitu al-matlabus sadis at-tawassul, bertawassul sesuatu yang termasuk dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan mempelajari anwa' atau aqsam at-tawassul, pembagian tawassul. Penulis mengatakan at-tawassulul masyru', tawassul yang disyariatkan, wat tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang. Dan pada tawassul yang disyariatkan ada 3 macam yang sudah kita pelajari, macam yang pertama dan macam yang kedua. At-tawassul ila Allah Ta'ala bismin asma'ihil husna atau sifatin min sifatihil azimah. Tawassul yang disyariatkan yang pertama adalah tawassul kepada Allah dengan nama dari nama-nama Allah yang husna atau sifat dari sifat-sifat Allah yang agung. Dan yang kedua dari tawassul yang disyariatkan adalah at-tawassul ila Allah Ta'ala bi'amalin salihin qama bihil abd. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal saleh yang dikerjakan oleh sang hamba tersebut. Pada malam ini kita akan membahas tawassul yang disyariatkan yang ketiga, yaitu at-tawassulu ila Allahi bidu'a'ir rajulis salih turja ijabatu du'a'i. Saya baca. Al-thalithu at-tawassulu ila Allahi bidu'a'ir rajulis salih alladhi turja ijabatu du'a'ih. Ka'an yadhhaba al-muslimu ila rajulin yara fihi as-salaha wat-taqwa wal-muhafadha ala ta'atillah fayatlubu minhu an yad'uwa lahu rabbah liyufrija qurbatahu wa yuyassira amrahu. Ketiga, bertawassul dengan jalan minta didoakan oleh orang saleh yang diharapkan doanya terkabul. Misalnya, seorang muslim mendatangi seseorang yang dilihatnya mempunyai ciri-ciri kesolehan, ketakwaan, dan komitmen dalam berbuat taat kepada Allah. Ia mendatanginya meminta didoakan supaya Tuhannya menghilangkan kesusahan yang dihadapinya dan supaya urusannya dipermudah. Ini berarti orang yang dimintai untuk berdoa adalah masih hidup. Ini perlu digarisbawahi karena tidak disebutkan oleh penulis. Ya. Orang yang dimintai untuk berdoa masih hidup di dunia, ada. Bukan dinyatakan hidup tapi zatnya tidak ada. Seperti yang sering diyakini oleh sebagian orang, dinyatakan hidup seperti Nabi Khadir misalnya. Tapi zatnya tidak ada. Maka yang dimaksud di sini pergi kepada orang saleh. Orang saleh yang masih hidup dan ada, bukan yang tidak ada.
Seperti orang-orang Syiah Rafidhah, mereka meyakini Imam Mahdi masih hidup dan ada bersembunyi di Goa Sirdab dari mulai dahulu sampai sekarang. Maka ini syibhul ma'dum, sama dengan yang tidak ada. Berarti yang harus digarisbawahi datang pada orang saleh yang masih hidup dan minta didoakan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan juga di sini adalah yaitu orang saleh yang bertakwa dan selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Yang berhak dimintai doa adalah orang saleh. Orang saleh bertakwa dan selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Takwa artinya fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Dan takwa ini tidak memandang nasab, keturunan, jabatan, atau kedudukan. Karena takwa adalah yang paling gemar mengerjakan ketaatan dan paling jauh dari melanggar kemaksiatan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka bukan takwa jika melalaikan kewajiban atau perintah, seperti tidak sholat. Ini bukan takwa. Maka biarpun nasabnya keturunan Nabi misalkan, tapi tidak sholat, maka ini tidak bertakwa. Padahal dia muslim baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Maka tidak ada yang melalaikannya, yang alasan yang melalaikan, alasan yang dibenarkan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada. Dan sebagai maklumiyah, sebagai kemakluman, hanya ibadah sholat yang tidak gugur dengan kemampuan. Puasa gugur karena tidak mampu. Zakat gugur karena tidak mampu. Kewajibannya maksudnya. Haji, umrah gugur kewajibannya karena tidak mampu. Adapun sholat, tidak ada syarat kewajiban sholat harus mampu. Syaratnya cuma Islam, baligh, berakal. Siapapun yang Islam, baligh, berakal wajib sholat. Selain wanita yang haid dan nifas. Ya. Berarti yang kafir, kemudian anak kecil, dan gila atau yang semisalnya, serta wanita haid dan nifas, itu saja yang tidak wajib sholat. Itu saja yang gugur kewajiban sholat. Kafir pun mereka juga diberikan redaksi untuk sholat. Buktinya mereka nanti di akhirat disiksa karena mereka tidak sholat. Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengucap, kenapa kalian di neraka sakar? Kami dahulu tidak termasuk orang yang sholat. Gitu ya. Nah, ini patut diperhatikan. Yang berhak dimintai doa yang saleh, yang bertakwa, yang menjaga ketaatan, menjauhi larangan. Adapun yang tidak saleh, yang tidak bertakwa, kemudian melanggar larangan, apapun kedudukannya di tengah masyarakat, prestise apapun dia,
keturunan nabi kah atau bukankah, keturunan raja kah atau bukankah, maka jika tidak bertakwa tidak saleh. Tidak pantas dimintai kalau begitu. Kemudian penulis mengatakan, wa yadullu ala masyru'iyyati hadzal naw'i anna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahum bi du'ain 'amin wa du'ain khas. Nah, dalil yang menjelaskan bolehnya tawassul jenis ini adalah perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta didoakan dengan doa yang sifatnya umum ataupun khusus. Taib. Lalu penulis menyebutkan di sini nanti hadis. Kita ambil dulu dari doa dalil dari ayat Al-Quran bahwa boleh dan disyariatkan tawassul dengan cara meminta orang saleh berdoa untuk kebaikan yang meminta. Yaitu diantaranya surat Yusuf ayat 97-98. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Al-asbat, anak-anaknya Nabi Ya'qub, mereka meminta atau berkata kepada Nabi Ya'qub, wahai bapak kami, mintakanlah untuk kami maghfirah atas dosa-dosa kami. Maksudnya diganti dosa-dosa kami dengan hasanah. Maksudnya juga dihapus dosa-dosa kami dan tidak ada siksa atasnya. Nah, di sini al-asbat, saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam meminta kepada Nabi Ya'qub, bapaknya alaihissalam, untuk beristighfar untuk dosa-dosa mereka. Inna kunna khati'in. Kami benar-benar termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Kata Nabi Ya'qub, aku akan beristighfar untuk kalian kepada Rabbku. Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ada sedikit berkaitan dengan qalbu. Para ulama salaf mengatakan, ajibtu liman halak wa ma'ahun najah. Aku heran ada orang yang sengsara, binasa, padahal ada kunci keselamatan bersamanya. Apa itu? Adalah istighfar. Maka lisan seorang muslim kalau jauh dari istighfar, ini ada sesuatu pada kalbunya. Beristighfarlah, perbanyaklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Tuba, sungguh baik. Arti yang lain, syajarun fil jannah, sebuah pohon di dalam surga. Makna yang lain, tuba adalah surga itu sendiri. Bagi siapa yang mendapati dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Maka jangan lupa untuk memperbanyak istighfar. Perbanyaklah istighfar di dalam berdiri, duduk, berbaring, bermajlis sendirian, di atas kendaraan, sedang bermajlis dengan orang, sedang ngobrol dengan orang. Perbanyaklah beristighfar. Karena istighfar termasuk penyelamat dunia akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu penulis membawakan dalil. Dan dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penulis rahimahumullahu taala berkata, "Fa fi sahihain
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توست السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنسا رضي الله عنه أهو الرجل الأول قال لا أدري. Dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumat dari pintu yang bertepatan dengan arah mimbar di saat Nabi SAW sedang berkhutbah. Ia langsung menghadap Rasulullah SAW sambil berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, hewan-hewan sudah musnah, semua jalan sudah terputus, maka berdoalah kepada Allah supaya Dia menurunkan hujan kepada kita." Anas berkata, Rasulullah SAW langsung mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Anas berkata, "Demi Allah, kami sama sekali tidak melihat sedikit pun ada awan di langit dan tidak pula sesuatu yang lain. Dan di antara kami berada dengan Bukit Sala tidak ada sebuah rumah atau perkampungan pun. Tiba-tiba dari belakangnya Bukit Sala timbul segumpal awan bagaikan sebuah tameng. Ketika sudah berada tepat di tengah-tengah langit, awan tersebut berpencar dan turunlah hujan daripadanya." Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian seorang laki-laki masuk lagi dari pintu yang sama pada hari Jumat berikutnya. Di saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ia langsung menghadap Rasulullah SAW sambil berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, harta benda sudah binasa, jalan-jalan sudah terputus, maka berdoalah kepada Allah supaya Dia menghentikannya." Anas berkata, Rasulullah SAW langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di atas tempat tinggal kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit, di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan di tempat-tempat tumbuhnya tanaman." Anas berkata, seketika hujan langsung berhenti turun, dan kami keluar masjid di bawah teriknya sinar matahari. Syarik, nama seorang perawi, berkata, "Saya bertanya kepada Anas, apakah laki-laki yang menjawab masuk terakhir juga laki-laki yang pertama?" Anas menjawab, "Saya tidak tahu." Sahih Bukhari nomor 1013, Sahih Muslim nomor 897. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini dalil yang menunjukkan tawassul yang disyariatkan adalah dengan doa orang saleh. Di sini ada seorang lelaki pada hari Jumat masuk dan
meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Dan disitulah inti pendalilannya. Orang tersebut meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Berdoa. Ini menunjukkan bahwa boleh bertawassul dengan doa orang saleh. Ingat tadi batasannya apa? Masih hidup dan ada. Ya. Jadi tidak boleh pakai telepati. Misalkan ulun di Banjar, guru ulun di Madinah pakai telepati. Tolong doakan guru. Enggak. Kecuali kalau ulun telepon sidin atau WhatsApp di zaman sekarang. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ini inti pendalilannya ketika orang tersebut mengatakan fad'ullah yughithuna. Berdoalah engkau ya wahai Rasulullah kepada Allah agar Allah memberikan ghais kepada kita. Nah, di sini saya ingin menyinggung tentang kata-kata ghais dan matar. Di dalam Al-Quran sering kita dapati kata ghais. Kalau terjemahan bahasa Indonesia hujan. Di dalam Al-Quran kata ghais adalah hujan yang mendatangkan rahmat. Hujan yang mendatangkan rahmat. Dan juga ada kata matar. Matar juga hujan artinya. Tapi dia bisa mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Gitu ya. Itu konsepnya. Kata ghais senantiasa dipakai di dalam Al-Quran. Hujan yang mendatangkan kebaikan, rahmat. Sedangkan kata matar, hujan, disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan. Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Mutirna bi fadlillahi wa rahmati." Mutirna, kami diberikan hujan pakai matar dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Ini berarti menunjukkan matarnya, hujannya dengan memakai kata matar membawa kepada kebaikan. Membawa kepada apa? Kebaikan. Tetapi kadang matar dipakai untuk membawa kepada keburukan. Seperti misalkan di dalam surat Al-A'raf ayat 84. Yaitu matar yang bermakna siksa. Wa amtarna alaihim mataran. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana siksa bagi orang-orang yang congkak berdusta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Sahih Bukhari dalam surat Al-Anfal disebutkan perkataan Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata, Sufyan bin Uyainah seorang ulama salaf dan ahli hadis. Dan beliau berkata, "Ma sammallahu mataran fil Qur'ani illa adzaban." Tidaklah Allah menamai kata matar di dalam Al-Quran kecuali untuk siksa. Kecuali untuk apa? Siksa. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghais itu sering dipakai di dalam Al-Quran untuk dan dalam hadis Rasulullah SAW untuk hanya rahmat dan kebaikan. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu." Allah menurunkan hujan setelah mereka putus asa datangnya hujan. Maksudnya setelah
kemarau panjang. Min ba'di ma qanatu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 28. Ya. Nah, di sini dalam hadis penulis mengatakan orang tersebut berkata, "Fad'ullah yughithuna." Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan ghaith kepada kami. Beliau memakai kata apa di sini? Ghaith. Arti Indonesianya sama, apa? Hujan. Tapi saya ingin lebih meluaskan permasalahan bahwa antara kata ghaith dengan kata matar berbeda pemakaiannya di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah ini salah satu permasalahan hadis ya yang sering dibicarakan di dalam ilmu hadis. Ketika ada orang berkata, ketika ada hadis yang berkata, anna rajulan, ada seseorang masuk hari Jumat menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di sini otomatis siapa? Sahabat Nabi. Karena langsung bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedahnya dalam ilmu hadis, kalau sahabat tidak disebutkan namanya, la yadur, tidak bahaya. Karena seluruh sahabat mereka adalah udul, mereka adalah orang-orang terpercaya. Idzan jahalatuhum la yadur. Artinya ketidaktahuan kita, ini siapa sih orang ini? Namanya siapa, di mana tempatnya, keadaannya bagaimana. Tapi dia sahabat, ini tidak mengapa. Bermasalah kalau derajatnya di bawah sahabat. Setelah sahabat siapa? Tabi'i, tabi'ut tabi'i. Nah, ini orang kalau tidak diketahui namanya bermasalah dalam ilmu hadis. Paham ya? Kalau sahabat dia tidak bermasalah. Jahalatuhum la tadur. Yang artinya ketidaktahuan kita tentang mereka, siapa namanya, bagaimana keadaannya, ya, maka ini tidak berbahaya di dalam kesahihan hadis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi intinya hadis ini sebagai dalil bolehnya bertawassul dengan tawassul yang syar'i dengan cara bagaimana? Meminta doa atau didoakan orang saleh yang masih hidup dan ada. Jangan lupa itu, hidup dan ada. Ya. Bahkan kalau boleh ditambahkan, dan sanggup berdoa. Hidup dan ada dan sanggup berdoa. Nah, dalil yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawakan di sini, wa fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara anna fi ummati 70,000 yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala adzab, qala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Qama Ukkashah bin Mihsan radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum, faqala anta minhum. Dan di dalam As-Sahihain juga diriwayatkan ketika menyebutkan bahwa sebanyak 70.000 dari kalangan umatnya akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Nabi SAW bersabda yang artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diobati dengan mantra-mantra, tidak pula dengan cara menggunakan besi panas, dan tidak pula meyakini tiaroh atau meramalkan nasib dengan arah terbangnya burung. Dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Ukkashah bin Mihsan lalu berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar dia menjadikan saya termasuk ke dalam golongan mereka. Rasulullah menjawab, kamu termasuk dalam golongan mereka. Sahih Bukhari nomor 5705, Sahih Muslim nomor 218. Taib, tadi saya lupa di dalam hadis. Qala Syarik. Syarik itu adalah Syarik bin Abdullah. Syarik bin Abdullah.
seorang tabi'i, murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Makanya beliau mengatakan, "Fasa'altu Anasan." Aku bertanya kepada Anas, orang yang pertama Jumat yang lalu apakah sama dengan orang yang kedua Jumat sekarang ini? Kata Anas bin Malik, "La adri, enggak tahu." Ya, taib. Nah, ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis atas bolehnya bertawassul dengan doa orang saleh, yaitu ketika Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, beliau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar termasuk dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan kata-kata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah. An yaj'alani minhum. Semoga Allah menjadikan aku termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Qala Rasulullah SAW, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka. Tidaklah Rasul SAW berkata seperti itu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan baik-baik, ini penting. Tidak ada yang bisa menjamin si fulan penghuni surga kecuali atas wahyu dari Allah. Dan yang mendapatkan wahyu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada orang mengatakan, "Man arada an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha," kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni surga kecuali, maka lihatlah ini. Maka tidak boleh itu ada orang yang berkata seperti itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Nabi yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini tidak boleh para ikhwah. Karena itu kekhususan yang dimiliki oleh Allah, si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, dan kekhususan diberikan wahyunya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk hal gaib. Alimul ghaib wasyahadah, fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Dalam surah Al-Jin, Allah yang maha mengetahui akan hal gaib. Termasuk hal gaib sekarang adalah yaitu para penghuni surga dan penghuni neraka. Allah tidak memperlihatkan ilmu gaibnya kepada seorang pun kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting, ya. Tidak boleh kita ghulu terhadap orang, enggak boleh. Ya, salah satu penyebab kesyirikan adalah ghulu, berlebih-lebihan memuji orang saleh, apalagi orang yang dianggap saleh. Belum tentu saleh, hanya dianggap saleh. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi orang tersebut masih hidup. Sudah dikatakan fulan begini kedudukannya di sisi Allah, fulan begini, fulan begini. Wa ma adrak? Apa yang kau ketahui tentang orang tersebut? Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabatnya? Li'annahum abarran nasi quluban wa aqalluhum takallufan. Mereka orang yang kalbunya paling baik dan paling sedikit berpura-pura. Kemudian beliau mengatakan, "Man istanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah." Siapa yang menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, maka jadikanlah seseorang yang sudah meninggal, yaitu Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sesungguhnya yang masih hidup tidak aman dari ujian, godaan, terutama saat meninggal. Yang menjadi inti pendalilan di sini apa? Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah
agar aku termasuk dari orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam hadis ini ada penjelasan lain, nanti kita dengar azan dulu. Nah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah ada 70.000 orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga dari umatnya tanpa hisab, tanpa azab. Dan 70.000 ini di dalam riwayat yang lain
setiap 1000-nya membawa 70.000. Ya, jadi masih ada kemungkinan selain sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yaitu 70.000 orang. Kalau dihitung sahabat Nabi yang berhaji bersama Rasul SAW 1.500, 150.000 afwan. 150.000. Sedangkan yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Berarti sudah habis jatahnya. Kemudian ada hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatku 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan setiap 1.000 membawa 70.000. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adani rabbi an yudkhila min ummati 70,000 la hisaba alaihim wa la adab. Yang artinya Rabbku menjanjikan untukku memasukkan ke dalam surga dari umatku 70.000. Tidak ada hisab atas mereka dan tidak ada siksa sama sekali. Wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi. Dan 3 hasayat. Hasayat itu kalau manusia 2 telapak tangan manusia yang mengambil sesuatu. Ya, dari hasayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'a alfin sab'una alfan, dan setiap 1.000 70.000. Jadi berapa tuh? 70.000 setiap 1.000 bawa 70.000. Coba dihitung. 49 miliar, 4,9 miliar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada penjelasan dari para ulama di sini. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menukilkan perkataan dari Imam Al-Kirmani. Al-Kirmani adalah pensyarah Sahih Bukhari. Ya, Al-Kirmani adalah pensyarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan fa in qila innal muttasif bi hadza akthar min al-'adad al-madhkur fi fama wajhul hasr fihi. Kalau ada yang berkata orang yang bersifat dengan 70.000 ini lebih banyak daripada 70.000. Lalu kenapa pembatasannya? Bagaimana cara menyatukan pembatasan dengan orang yang bersifat lebih banyak daripada 70.000? Maka wa ajaba bi ihtimalin an yakuna al-muradu bihi taktsir la khususul adad. Yang dimaksud di sini 70.000 di sini, kemudian setiap 1.000 membawa 70.000, bukan 4,9 miliar secara jumlah bilangan, tetapi maksudnya adalah banyak, sangat banyak. Nah, ini kalau dengan penjelasan seperti ini lebih lagi bahwasanya 70.000 atau 4,9 miliar bukan sebagai batasan. Beda lagi dengan pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kalau tadi beliau menukil perkataan Imam Al-Kirmani, beliau mengatakan al-zahir anna al-'adad al-madhkura ala zahirih. Pendapat yang lebih jelas benarnya adalah bahwa jumlah bilangan memang yang diinginkan 4,9 tadi miliar. Makanya saya katakan tadi mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah bahwa 4 sifat yang seseorang dapat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Pertama, la yastarqun, tidak minta ruqyah. Yang kedua, tidak mengobati dengan penyakit kai. Yang ketiga, tidak melakukan tatayyur, merasa bernasib sial. Yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, bolehkah minta diruqyah? Jawabannya boleh. Terutama apabila terpaksa darurat. Misalkan dia tidak bisa meruqyah dirinya, atau dia sangat lemah, tidak bisa meruqyah dirinya, maka dia bisa minta doa kepada orang lain. Cuma tadi, ketinggalan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga bisa, tapi tanpa hisabnya. Ini yang mungkin ketinggalan kesempatannya. Jadi minta diruqyah boleh, akan tetapi ketinggalan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Ada lagi penjelasan yang lain, yang tidak boleh minta diruqyah adalah minta diruqyah dengan ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Tetapi wallahu alam, ini pendapat ulama. Yang benar wallahu alam, la yastarqun adalah yang tidak minta diruqyah meskipun ruqyahnya dengan cara yang syar'i. Kenapa? Karena tidak minta diruqyah menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang selanjutnya. Wa min dzalika hadis zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam Uwaisan al-Qarani wa fihi qala fas'aluhu an yastaghfira lakum. Nah, Demikian juga halnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Uwais Al-Qarni, beliau berkata, yang artinya, mintalah kepadanya supaya beristighfar, memohonkan ampun untukmu. Nah, dan hadis Uwais Al-Qarani berbunyi, banyak bunyinya, di antara seperti ini. Saya bacakan. Hadis riwayat Muslim dalam bab min fadaili Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan Uwais. Qala Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala inna rajulan ya'tikum minal Yaman yuqalu lahu Uwaisun la yad'u bil Yamani ghaira ummihin lahu qad kana bihi bayad fada'a Allah fa'adhabahu anhu illa mawdi'ad dinar awid dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Yang artinya Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya akan ada lelaki yang datang kepada kalian dari Yaman, ya. Yuqalu lahu Uwais, namanya dipanggil dengan Uwais. Hamzah di atas alif, waw, ya, sin, Uwais. Tidak meninggalkan di Yaman selain ibunya. Maksudnya ibunya tertinggal di Yaman. Dan beliau dahulu memiliki penyakit kulit, yaitu putih pada kulitnya. Lalu berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya atau menghilangkan penyakit tersebut. Kecuali sebuah tempat atau sebuah bekas sebesar 1 dinar atau 1 dirham, artinya kecil aja gitu. Maka siapa yang bertemu dengannya dari kalian, maka hendaklah meminta kepadanya agar beristighfar untuk kalian. Inti pendalilan dari hadis ini adalah ketika falyastaghfir lakum, kata Rasulullah SAW, siapa yang bertemu dengan Uwais, mintakanlah dia agar beristighfar untuk kalian. Ini menunjukkan bahwa tawassul yang disyariatkan adalah meminta agar orang saleh mendoakan.
dan orang solehnya masih hidup. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini di antaranya adalah yaitu Uwais Al-Qarani, kata para ulama rahimahumullah, yu'athirul khumul wa adama syuhrah. Beliau lebih mendahulukan tidak terlalu bermewah-mewah dan tidak populer. Nah, ini termasuk daripada perkara yang wara'. Wara' itu meninggalkan sesuatu yang mubah agar tidak terperosok ke dalam yang haram. Itu namanya wara'. Makanya Uwais Al-Qarani, beliau lebih berpakaian seperti layaknya manusia, tidak berlebih-lebihan, dan tidak menampakkan popularitas. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, akunu fi ghubara'in nas ahabbu ilai. Kata Uwais kepada Umar, aku bersama orang-orang yang asing lebih aku sukai. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sini saya ingin menasihati untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian, yaitu menyembunyikan amal, terutama di zaman banyak sarana untuk menampakkan amal. Sembunyikanlah amal. Antakuna amaluka, an yakuna amaluka fi sir a'zam min amalika fil alaniyah. Hendaknya amalmu saat rahasia lebih besar dibandingkan amalmu saat di tengah orang banyak. Saya beri contoh misalkan. Kalau ada orang bersedekah 5.000 di masjid, dilihat orang, kan ada celengan infak sedekah. Dilihat orang, maka perbanyaklah bersedekah saat sendirian. Yang kalau kita dilihat orang 5.000, maka bersedekahlah kita lebih daripada 5.000 saat sendirian. Kalau berkata para ulama salaf juga, ini istata'ta an yakuna laka khabi'ah min amalik fafa'al. Jika engkau sanggup untuk memiliki amalan rahasia, maka lakukanlah. Ya, lakukanlah. Tidak populer, lebih menjaga hati. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, ubtulitu bisyuhrah. Aku diuji oleh Allah dengan popularitas. Dan tidak nyaman popularitas. Kemana-mana disalami orang, kemana-mana diajak foto orang. Apalagi yang lebih parah lagi, mempopulerkan dirinya. Ya, bahkan dengan cara-cara yang macam-macam. Kembali kita ke faedah tadi. Usahakan amalan disembunyikan. Selama bisa sembunyikan, sembunyikan. Apalagi ini kadang-kadang sudah menampakkan amalan yang khawatirnya ria, kita tidak menuduh, khawatirnya ria, apalagi ditambah dengan dusta, bohong. Nah, itu banyak. Contoh, datang ke tanah suci, lalu di depan Ka'bah berdoa, lalu dipoto. Dia tidak sedang berdoa. Itu bohong, dusta. Ditambah khawatir, sangat dikhawatirkan ria. Nah, dua dosa besar. Riyanya khawatir iya, bohongnya juga. Bohong nggak itu? Bohong. Pernah diceritakan, ada orang, 2 atau 3 orang datang ke Masjid Nabawi.
Lalu yang satu langsung duduk dari luar tuh, langsung duduk tasyahud. Lalu terjadilah pemotretan. Pose depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Ini namanya riyaknya ikhlas. Ya, khawatir riya. Ya, khawatir riya. Dan ingat tadi, itu mengumpulkan dua hal. Dikhawatirkan riya dan sangat khawatir riya. Begitu juga apa? Dusta, bohong. Enggak sedang berdoa toh? Enggak sedang sholat toh? Kenapa? Harus seperti itu. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, selama masih bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Memang boleh beramal, dinampakkan, terutama sedekah sebagaimana dalam ayat. Tetapi menyembunyikan lebih baik. Menyembunyikan lebih baik. Nah, sebagaimana Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Faedah dari Uwais juga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan pesan saya, terutama yang masih hidup, mamanya, bapaknya, abahnya, ya, atau salah seorang di antara keduanya, jangan sia-siakan. Karena al-walidu awsatu abwabil jannah. Berbakti kepada orang tua, amalan penyebab menghantarkan masuk surga kepada surga yang paling megah, pintu surga yang paling mewah. Awsat itu pertengahan. Biasanya kalau antum masuk Masjid Nabawi dari Babul Majidi, itu adalah pintu gerbang Masjid Nabawi yang paling megah. Maka awsatu abwabil jannah, yaitu pintu surga yang paling megah, itu bakti pada orang tua. Dan jangan perhitungan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena jasa orang tua tidak bisa dibayar oleh anak, walau hanya dengan satu nafas yang dia keluarkan saat mau mengeluarkanmu dari rahimnya. Ya, ulun pernah menemani istri melahirkan. Itu luar biasa. Harus narik nafas, kemudian mahajan. Satu nafas yang dikeluarkan itu tidak bisa kita bayar. Walaupun kita berhaji, membawa orang tua kita di pundak kita. Dan jangan terlambat, karena umur terbatas. Ya, jangan terlambat karena umur terbatas. Salah satu tanda hari kiamat di akhir zaman, kathratul uquq, banyaknya durhaka. Dan tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala ingin segerakan siksanya di dunia, ma'amad dakharahu fil akhirah, disertai dengan yang Allah sisakan siksanya di akhirat. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Dibandingkan dosa durhaka pada orang tua. Dan sebagai orang tua, minta mereka bakti kepada orang tua. Ajari mereka, jangan malu. Nah, kamu harus bakti pada orang tua. Bakti pada ibumu, bakti kepada bapakmu. Minta mereka, ajari mereka. Karena itu kewajiban orang tua untuk mengajari mereka agar bakti pada orang tua. Nah, ini para ikhwan, dan itu adalah amalan dari Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu atau rahimahumullahu ta'ala.
Dan banyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan atau hadis-hadis yang berkaitan dengan Uwais Al-Qarni. Beliau adalah Uwais Al-Qarni, kunyahnya Abu Amr, namanya Uwais bin Amir bin Juzu' bin Malik Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Termasuk pemimpin kaum tabi'in, termasuk wali Allah yang saleh. Nah, ini baru nih bisa kita katakan wali Allah yang saleh. Ya, dan yakin kita itu wali Allah yang saleh. Kenapa? Karena pernyataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati zaman kenabian akan tetapi belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan biasanya kalau ada seorang yang mendapati zaman kenabian, artinya Nabi masih hidup tapi belum bertemu, itu namanya disebut dengan mukhadram dalam bahasa ahli hadisnya. Mukhadram, yaitu tabi'i yang belum bertemu dengan Rasul SAW tetapi hidup di zaman Rasul SAW. Imam Az-Zahabi berkata, al-qudwah, suri tauladan yang baik, az-zahid, ahli zuhud, sayyidut tabi'ina fi zamani, pemimpin para tabi'in di zamannya, kana min awliya'illahil muttaqin, termasuk dari wali-wali Allah yang bertakwa, wa min ibadihil mukhlasin, dan termasuk dari hamba-hamba Allah yang ikhlas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu tentang Uwais Al-Qarni. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca, wa hadha an-naw' min at-tawassul innama yakunu fi hayati man yutlabu minhu ad-du'a wa amma ba'da mautihi fala yajuzu li'annahu la 'amala lahu. Tawassul jenis ini hanya boleh dilakukan di waktu orang yang diminta mendoakan itu masih hidup. Dan setelah mereka mati, tidak dibolehkan meminta mereka mendoakan, karena mereka sudah tidak memiliki amalan lagi. Nah, kenapa tidak boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal? Karena mereka tidak bisa berdoa. Sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Makanya tidak bisa bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Dan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, kalau, perhatikan baik-baik, nanti kita akan bahas di tawassul yang dilarang. Kalau berdoa kepada mereka, maka ini syirik akbar. Nah, berdoa adalah ibadah, dan ibadah tidak diperkenankan diberikan kecuali hanya kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Dan doa adalah ibadah, jika dipalingkan kepada selain Allah maka syirik akbar. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Nah, ini pada ikhwah. Nah, dengan seperti ini selesai pembicaraan tentang tawassul yang disyariatkan. Jadi kalau diringkas tawassul ada berapa? 2. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang terlarang. Tawassul yang disyariatkan ada berapa? 3. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh. Yang ketiga, tawassul dengan doanya orang saleh. Baik, selesai. Insyaallah taala pekan depan kita membicarakan tawassul yang terlarang dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Ada yang langsung ingin bertanya? Sebelum saya bacain di sini. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa berlindung dari syirik. 2. Allahumma inni a'udzubika min an asyrika bika syai'an wa ana a'lam wa a'udzubika an asyrika bika wa ana la a'lam. Baik.
Barakallahu fikum Ustadz. Apakah redaksi doa hadis di atas bisa jadi sebab orang yang tidak tahu syirik bisa mendatangkan masyiah? Apakah diampuni atau tidak? Maksudnya beliau mempermasalahkan di dalam doa ini, saya bacakan artinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mensyirikkanmu dengan sesuatu makhluk, sedangkan aku mengetahuinya. Ini aman, sudah dipahami. Aku sadar, aku berlindung dari melakukan kesyirikan dalam keadaan sadar. Enggak masalah doanya. Yang bermasalah, aku berlindung kepadamu dari mensyirikkanmu dengan sesuatu makhluk, sedang aku tidak mengetahuinya. Nah, pertanyaan beliau, apakah ini orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak tahu, apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sebenarnya pertanyaan lari kepada sebuah permasalahan, yaitu apakah kalau ada orang mensyirikkan Allah dan dia bodoh dalam kesyirikan, apakah diberikan uzur kebodohan atau tidak? Paham ya? Paham nggak pertanyaannya? Hah? Paham ya? Ini ada orang misalkan nih melakukan kesyirikan akbar, menyembelih hewan untuk jin, tomang, ifrit. Ya, atau untuk orang yang sudah dikubur. Kemudian ketika dinasihati beliau bilang, nah aku kada tahu itu kalau kada boleh. Aku hanya mengumpati orang. Apakah itu diberikan uzur kebodohan atau tidak? Maka para ikhwah perhatikan baik-baik. Al-jahlu idza wujid kana uzran. Itu kaidah. Kebodohan kalau ada, maka itu adalah uzur. Memang ada hal-hal yang tidak boleh orang bodoh di dalamnya. Tetapi itu pun bertingkat-tingkat. Maka hukum asalnya kebodohan kalau ada, maka itu adalah apa? Uzur. Diberikan uzur kebodohan. Tapi uzur pun bertingkat-tingkat, ya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bertanya pada orang yang dianggap saleh mengenai barang yang hilang dan orang saleh tersebut memberitahukan letaknya waktu ditemukannya barang tersebut? Maka jawabannya ini adalah disebut dalam bahasa hadis, yaitu kahin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, man ata kahinan aw arrafan atau arraf, ya. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin? Kahin siapa? Tukang ramal yang meramal keadaan yang akan datang. Wahai fulan, kalau ulun begawi di sini, kerja di sini, apakah baik atau tidak? Beli rumah di sini, apakah baik atau tidak? Ya, beristri dengan orang ini, apakah baik atau tidak? Maka si fulan ini menjawab jawaban yang berkaitan dengan hal gaib. Maka orang ini jika percaya berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah. Itu yang dikufuri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal yang ditanya tentang sesuatu yang akan datang. Itu namanya apa tadi? Kahin. Kemudian di dalam istilah yang kedua ada arraf. Arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan gaib yang telah lalu.
barang hilang, di mana disimpan, di mana berada. Motor hilang, HP hilang, anak hilang, laki hilang. Warung Jablay soalnya. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati, yang memberitahukan ketika ditanya dan pemberitahuannya berkaitan dengan hal gaib, maka ini disebut dengan apa? Arraf. Siapa yang percaya, maka berarti dia kufur terhadap apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang termasuk di dalam pertanyaan tadi. Sebagaimana wallahu alam, sebagaimana dalam sahihain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an terkait doa yang dipanjatkan untuk turun hujan, yang pertama mengakibatkan harta benda musnah, jalan putus. Kemudian untuk doa yang kedua lebih terperinci lagi. Pertanyaannya, apakah dalam berdoa kita harus merinci kebutuhan kita lebih afdal sebagaimana riwayat hadis di atas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis tadi, orang yang minta doa kepada Rasulullah SAW bukan sedang merinci perdoaannya, permintaannya, akan tetapi merinci keadaannya. Tetapi permintaannya cuma satu, apa itu? Turunkan hujan. Pas turun hujan kelabatan, cukupkan. Itulah manusia. Dibari salah, kada dibari salah. Jadi orang ini minta bukan sedang merinci, akan tetapi dia mintanya cuma satu, yaitu turun hujan awalnya. Yang kedua, yaitu apa? Ditahan hujan. Kata Rasulullah, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan sekitar kami agar airnya bisa turun, agar airnya bisa mengalir, dan jangan di atas kami yang menjadi bencana. Jadi di dalam hadis itu tidak ada perincian, tetapi mintanya cuma satu, yaitu tentang hujan. Nah, kembali ke permasalahan tadi, bolehkah doa dengan merinci? Jawabannya adalah tidak marghubun fihi, tidak disukai terlalu rinci. Kenapa? Karena rincian pian mungkin tidak bagus bagi pian. Ya Allah, berikan aku istri yang salehah. Bagus tuh, sudah umum. Yang keliru dia merinci, tawila, murtafi'ah, bayda, ya, tinggi, semampai, putih, itu bihun. Belum tentu juga sakinah, mawaddah, rahmah. Sudah banyak buktinya, ya, pada ikhwan. Maka jangan terlalu dirinci. Seperti orang minta surga, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, berikan aku rumah di dalam surga, warnanya pinky, winky, kemudian jendelanya begini. Itu terlalu berlebihan. Padahal di sana nikmat Allah yang lebih luar biasa lagi yang Allah telah sediakan. Maka jangan menjadi qaumun ya'tadduna fid du'a. Ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis tentang anil i'tida fid du'a, ya, yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan penuh ketersembunyian. Ini subhanallah. Saya dapat faedah kemarin. Ya. Antum ya pada ikhwah, terutama yang pintar-pintar media sosial, motong-motong video. Saya kemarin ada beberapa video yang menarik. Beliau mengatakan gini. Ini saya dapat faedah dari Syekh Sa'ad Al-Atiq. Kita di zaman yang kita bisa berdakwah. Dengan cara bagaimana? Keluarkan itu. Ceramah-ceramah para imam di zaman sekarang. Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, Imam Al-Albani. Keluarkan. Kasih terjemah. Kemudian sebarkan di tengah manusia. Kita sudah ikut berdakwah. Kita sudah ikut berdakwah.
Dan bagi yang penikmat saja tidak bisa macam-macam dengan video dan sebagainya, maka tonton yang baik-baik. Wajar kalau seandainya kita sedang letih, ingin main mungkin media sosial, tonton yang baik-baik. Salah satu yang baik yang saya dapati yaitu ceramahnya Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Adraktu aqwaman. Aku mendapati orang-orang. Al-Hasan seorang tabi'i, ketika beliau mendapati orang-orang berarti para sahabat. La yusma'u min du'aihim illa hamsan. Subhanallah. Tidak didengar dari doa mereka kecuali hams. Hams itu seperti orang. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tadarru'an wa khufya. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan ketersembunyian. Makanya kembali ke permasalahan yang saya ungkapkan tadi. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Amalan apapun yang bisa dirahasiakan, rahasiakanlah. Ya, illa hamsan. Hanya hembusan-hembusan nafas saja. Nah, itu kemudian Allah berfirman, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sayakunu qaumun ya'tadduna fid du'a. Akan ada orang-orang dari umatku yang berlebih-lebihan di dalam berdoa dan di dalam bersuci. Ya. Ini jadi ceritanya begini. Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, beliau mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltu. Ya Allah, aku memohon istana yang berwarna putih. White house berarti ini. Istana berwarna putih di surga, di samping kanan surga. Jika aku masuk ke dalamnya. Kemudian Abdullah bin Mughaffal berkata kepada anaknya, ya bunayya salillahal jannah wa ta'awwadz minan nar. Wahai anakku, mintalah surga dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'tadduna fit tuhuri wad du'a. Akan terjadi, dan ini wahyu, pasti terjadi. Akan terjadi di tengah umat ini orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam bersuci dan berdoa. Hati-hati yang sudah ngaji dakwah sunnah, mungkin tidak suka lagi hal yang maksiat-maksiat, yang syahwat-syahwat, tetapi dia diuji, dibisiki oleh syaitan dengan was-was saat bersuci. Ya, sudah buang air kecil, sudah beristinja, keluar selangkah, pindahnya keluar pulang. Masuk lagi, bersihkan lagi, kemudian keluar lagi, sampai keluar kamar mandi, sholat berjamaah sudah habis, sidin basah kuyup. Nah, itu biasa, itu terjadi pada orang-orang yang mereka ifrat, terlalu berlebih-lebihan. Ya, sudah tidak suka lagi yang keduniawian, tetapi diuji dari situ. Sama dengan doa juga seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Agar tidak khawatir akan masa depan walaupun sudah ngaji sunnah, kadang rasa khawatir itu masih ada. Entah itu perkara jodoh, rezeki, dan maut. Mohon doanya. Oh, ini bagus pertanyaan. Terutama setelah COVID. Benar-benar keimanan diuji. Dan seperti yang sudah saya ungkap, mungkin saya pernah cerita di sini. Orang sudah ngaji dakwah sunnah, kadang-kadang terlalu berlebihan bersandar kepada makhluk. Sampai ada orang sudah ngaji dakwah tauhid, dakwah sunnah, ditelepon oleh atasannya kah, oleh orang yang diharapkan kebaikannya kah, sampai nunduk-nunduk, ditelepon padahal, ditelepon, nih siap, sampai ke tanah kepalanya, yang menelpon di rumah. Tauhid, orang yang ngaji tauhid nggak seperti itu. Orang yang ngaji tauhid, sebagaimana sudah saya katakan, khusus untuk rezeki. Lan ya'tika
Ar-rizq illa bima kataballahu lak. Tidak akan pernah datang kepadamu rezeki kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untukmu. Walau kana fi famil asad. Meskipun rezeki itu di dalam mulut singa, kalau itu Allah takdirkan untukmu, maka tidak akan pernah meleset dari. Dan kalau Allah belum takdirkan untukmu, belum tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, meskipun di depan mulutmu tidak akan pernah kamu bisa dapatkan. I'lam annama asabak lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Ketahuilah apa yang menimpamu, yang kamu dapatkan, karena memang itu takdirmu, tidak akan pernah meleset darimu. Dan ketahuilah, apa yang belum kamu dapatkan karena belum takdirmu tidak akan pernah kamu dapatkan. Sebesar apapun usahanya. Nah, maka para ikhwah, ada yang menarik ini. Di dalam pertanyaan ini. Obatnya lalu bagaimana Ustaz? Antum kalau kita sudah ngaji kitab tauhid kan selesai di sini. Makanya jangan pernah selesaikan itu kitab tauhid. Kalau sama saya sudah selesai, ajak ustadz yang lain untuk ngaji kitab tauhid. Kitab itu kitab barakah. Di dalamnya cuma ada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabah, qala tabi'in, itu saja. Salah satu faedah dari kitab tauhid, bab yang ke-67. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Beliau menyebutkan bab ke-67, wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kemudian di situ Fadilat al-Imam menyebutkan hadis-hadis yang agung-agung, susah untuk dicerna dengan otak. Apa itu? Tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, antara langit dunia dengan langit pertama, Allahu alam di mana tempatnya, yang penting di atas. Itu perjalanan 500 tahun. Entah itu perjalanan manusia, burung, helikopter atau pesawat. 500 tahun. Pian jalan dari mulai beruntung nih. Pemurus dalam 500 tahun sampai. Itu antara langit dunia dengan langit pertama. Kemudian antara langit pertama dengan langit kedua, itu juga 500 tahun. Sudah 1000. Tebalnya kisafus sama'il ula. Disebutkan dalam hadis seperti itu. 500 am. Tebalnya langit yang pertama 500 tahun. Berarti langit pertama, langit dunia antara langit pertama 500 tahun. Tebalnya langit pertama 500 tahun. Antara langit kedua 500 tahun. Tebalnya langit kedua 500 tahun. Hitung biar itu sampai 7. Coba hitung. Ulun pernah menghitung dengan santri ulun. Alhamdulillah Allah bertakdir kita di pesantren sudah tahun keberapa ini? Tahun ketiga. Saya menyelesaikan kitab itu 3 kali bersama santri. Dan Allah bifadlillahi awalan wa akhirat. Tidak akan ada yang bisa seperti itu kecuali guru yang ngajar di pesantren. Yang punya santri. Ustadz yang punya santri. Adapun ustadz yang tidak ngajar di pesantren nggak akan bisa menghatamkan seperti itu dengan santri-santri. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, in aratta, jika engkau ingin amalanmu terus mengalir sampai matimu, alaika bithnain, hendaknya engkau dengan 2 hal, bitadwin wa ta'lim, dengan menulis buku dan dengan mengajar. Maka para ikhwan yang dirahmati, saya pernah ngitung dengan santri-santri saya 9.500. Hitung aja ya. Langit dunia, langit pertama 500 tahun. Langit pertama tebalnya 500 tahun, 1000 sudah. Antara langit pertama dan langit kedua 500 tahun. Langit kedua 500 tahun. Antara langit kedua dan ketiga 500 tahun. Langit ketiga 500 tahun.
Antara langit ketiga dengan keempat 500 tahun. Langit keempat 500 tahun. Antara langit keempat dengan langit kelima 500 tahun. Langit kelima 500 tahun. Antara langit kelima dengan keenam 500 tahun. Langit keenam 500 tahun. Antara langit keenam dengan langit ketujuh 500 tahun. Langit ketujuh 500 tahun. Ini langit-langit itu kalau seandainya dibandingkan dengan kursinya Allah, itu bagaikan uang koin 7 koin dimasukkan ke dalam panci yang ganal. 7 koin. Ada orang bisi panci ganal, masukkan 7 koin. Itulah langit 7 dibandingkan kursinya Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal. Kursinya Allah lebih luas daripada langit-langit dan bumi-bumi. Di atas kursi ada air. Ada air. Di atas air ada arsy. Di atas arsy wallahu fawqal arsy. Allah di atas arsy. Perbandingan antara kursi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala seperti cincin seseorang dilempar di padang pasir. Kursi adalah cincin, arsy-Nya Allah adalah padang pasir seluruhnya. Allah. Lalu setelah itu kita takut akan rezeki. Ada perkataan yang pernah juga saya ucapkan mungkin di sini. Perkataan oleh ulama salafus salih di dalam kitab Hilatul Auliya. Kuntu janinan fi batni ummi. Aku dahulu sebagai janin di perut ibuku. Wa ja'ani rabbi birrizq hatta wada'ahu fi fami. Dan Rabbku mendatangkan kepadaku rizkiku. Janin terus. Bagaimana bisa itu darah haid berubah menjadi asupan makanan di dalam janin yang ada dalam plasenta? Hanya Allah yang tahu. Sampai ibuku melahirkanku kemudian menyusukanku. Hatta wada'aha fi. Sampai rizkiku diletakkan di dalam mulutku. Tidak bisa bekerja sama sekali. Allah ngasih rizki. Fa idza kaburtu. Lalu ketika aku sudah besar, asa'tu dhanni bi Rabbi, dan aku buruk sangka tentang rizkiku kepada Allah, fa ayyu 'abdin asyarru minni? Maka hamba mana yang lebih buruk daripada aku? Tidak ada kecuali aku. Buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang rizki. Sebelum dilahirkan, bahkan sebelum berbentuk sudah dikasih Allah rizki, dijamin rizkinya. Apalagi kalau sudah bisa berjalan, punya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki lengkap. Ahsanut taqwim. Apakah ada makhluk yang lebih buruk daripada aku karena buruk sangkaku kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan takut para ikhwah. Bahkan ada yang menarik. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini hasil dari kalau sedang capek, kita sedang capek kan? Kadang kita ingin melihat sesuatu, maka lihatlah yang baik-baik. Saya melihat video menarik sekali. Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, ketika ditanya, "Kaifa tuthbit wahdaniyat Allah azza wa jalla?" Bagaimana engkau bisa menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, maka Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Beliau tidak melihat kepada langit, antariksa, kepada gunung, kepada lautan. Ya. Tetapi beliau mengatakan waraqatut tut. Apa itu? Daun beri. Daun beri dimakan oleh kambing menjadi labanan khalisan syahiyan. Menjadi susu yang murni, yang lezat untuk diminum. Dimakan oleh rusa, maka rusanya disembelih, dari tulangnya terdapat minyak wangi misik. Minyak wangi misik. Dimakan oleh
ulat, maka akan keluar sutra yang paling lembut. Dimakan oleh lebah, akan keluar madu. Manis sani', siapa yang maha pencipta itu? Wallah, dialah Allah. Sebegitu takut kita kepada rezeki kita. Jangan takut para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua bagi kami yang merantau karena saat ini orang tua sedang sakit? Maka saya nasihatkan jika memungkinkan dan tidak merusak keluarga dan juga pekerjaan, pulanglah. Karena berbakti pada orang tua saat mereka memerlukan itu yang sangat diharapkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kalau mereka sudah tua maka atau salah seorang dari mereka berdua dan mereka tinggal bersamamu. Nah, itu. Kalau sudah tua itu nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, kemudian mereka memerlukan yang membiayainya, maka pada saat itu tinggallah bersamanya. Dan pasti berkah. Pasti. Wallahi, billahi, tallah. Pasti berkah. Yang berbakti kepada orang tua, maka pasti berkah hidupnya. Karena dia adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah, terima kasihlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.